Kota Jakarta. Rasanya tidak asing lagi dengan kota metropolitan ini. Kota yang dipenuhi hiruk-pikuk kepadatan dan lahan terbatas, yang menyebabkan minimnya lahan untuk penghijauan dengan menggunakan media tanam tanah. Ketinggian air setinggi 1 hingga 2 meter masih menggenangi wilayah Pengadegan, Jakarta Selatan, dan sedikitnya 1.700 warga Pengadegan mengungsi ke 7 titik yang berbeda. Namun, berbeda dengan warga di permukiman Kampung Pengadegan. Warga di kampung ini sangat kompak untuk menghijaukan kampungnya dengan keterbatasan lahan yang mereka miliki, yaitu dengan cara bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Kampung hidroponik Pengadegan awalnya terbentuk itu nggak sengaja ya. Awalnya itu di tahun 2017 kita dapat bantuan alat hidroponik dari PMI Sibat. Waktu itu diserahkan ke PKK. Waktu itu bingung mau digunakan apa ini alat ini. Terus dimanfaatkanlah oleh Pak Jenal dan Pak Saparno yang pelopor hidroponik Pengadegan. Dibentuk awal. Akhirnya, kok bagus ya? Jadi bisa memanfaatkan lahan sempit ini untuk di Pengadegan. Terus akhirnya kebentuklah pertama ngerintis, nggak kepikiran untuk membuat kampung hidroponik Pengadegan. Pas dilihat bagus, ternyata wah ini kayak cocok di Pengadegan nih. Karena lahannya sempit dan bisa memanfaatkan lahan sempit ini. Akhirnya dikelola oleh Pak Jenal khususnya, dan kita sebagai RW mensupport kegiatan-kegiatan dari Pak Jenal dan tim. Terus terang aja, kita di RW 1 itu masuk Pergub 90. Itu Pergub 90 ada penataan wilayah. Kalau bahasa Pemprovnya, kalau dulu bahasa disebut daerah-daerah kumuh dan miskin. Kita berubah, ternyata sampai kurang tertata aja. Dari kampungnya dulu, kampung yang kumuh dan miskin, bisa jadi kampung hidroponik Pengadegan. Hari ini kita ada bibit kangkung, lain ayat, silakan. Biasanya satu lubang ini kita isi 6 atau 7 bibit kayak yang untuk kangkung. Berapa satu bibitnya? Satu bibitnya ini satu bijinya satu 7. Kita kasih 7. Satu lubang ini kita kasih 7. Pelan-pelan. Kita pakai busa karena agar hemat ya. Kalau rokul untuk kosnya terlalu besar, dan rokul ini sekali pakai. Kalau busa kita hanya bisa 3 kali pakai. Ini cara pengaturnya. Setelah kita masukkan ke instalasinya. Instalasi kita pakai DFT atau NFT. Langsung nanti kita rawat kadar airnya, kadar nutrisinya, terkena mataharinya. Next 20 hari kemudiannya kita udah siap panen lagi. Berapa Pak untuk satu modal satu tempat hidup? Instalasi ini tergantung dari panjangnya si instalasi ya. Itu rata-rata dari 2,5 juta sampai 4,5 juta.
modal awal. Modal awal itu udah include semuanya. Nah, dari sini mulai pembibitan, kita cek kadar airnya, kita cek nutrisinya, dan yang paling utama itu kena sinar matahari, karena si tanaman ini perlu sinar matahari juga. Kalau dia terkena sinar matahari, dia tidak akan, istilah katanya di hidroponik itu kutilang ya, kurus tinggi. Kalau sekarang kalau kena matahari dia akan padat. Ini dari biji kita isi 7. Nutrisinya harus ada di kadar 1.200 sampai 1.300. Untuk pH-nya kita standar di angka 5 sampai 6. Kalau sudah nutrisinya mencukupi di angka 1.000, pH-nya netral di angka 5 sampai 6, terkena sinar matahari, 20 hari kemudian panen ini. Setelah itu terus ya berkembang dan berkembang, masyarakat mulai menilai, ya, melihat hasil ya dari apa yang dilakukan oleh Pak RT 03 ya, terutama ya, kampung hidroponik ini. Dan mereka tidak hanya melihat kampung ini menjadi hijau, ya, tapi mereka pun bisa merasakan ya kualitas sayuran yang lebih baik, gitu ya. Dan alhamdulillah hingga saat ini tetap setiap bulan itu ada panen sayuran. Ya. Jadi kita cukup bersyukur dan berbangga ya bahwa kita bisalah mengatakan bahwa kita punya kontribusi untuk ketahanan pangan walaupun skupnya baru gang gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat bisa mendapatkan sayuran dengan murah dan berkualitas. Ini bagi kita suatu hal yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan bahwa kita turut melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan program Proklim. Jadi program yang merupakan upaya masyarakat ya mengajak peran serta masyarakat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, jadi ini yang kita coba edukasi terus masyarakat ya agar mereka merasa apa yang mereka lakukan itu tidak hanya bermanfaat buat mereka tapi juga bermanfaat untuk lingkungan. Sebelum adanya kampung hidroponik ini tidak ada kepikiran mereka di sini bisa kita panen buah-buahan, sayur-sayuran, tidak ada terbesit. Akhirnya dengan lahan terbatas ini, di sini warga bisa merasakan dan bisa ternyata bisa lah di lahan sempit ini kita bisa panen sayuran, panen buah-buahan dan bahkan untuk ikan juga kita panen. Jadi lestari sekali. Hasil panen dari berbagai jenis tanaman hidroponik seperti pakcoy, bayam, sampai kangkung akan diperjualbelikan dan dinikmati oleh warga setempat, yang mana hasil jual tanaman tersebut akan digunakan kembali untuk memenuhi berbagai macam keperluan menanam tanaman hidroponik itu kembali. Ini masa panennya umurnya 30 hari dari masa tanam. Ya Bu Nikma silakan. Ada juga upaya-upaya kita untuk mencoba menjadikan hidroponik ini tidak hanya sekedar hobi, ya, tapi punya nilai ekonomis yang bisa mereka dapatkan. Ya. Waktu itu kita sempat bekerja sama dengan Ikonik, ya, Ikatan Hidroponik Jakarta, itu binaan dari KPKP ya, Jakarta. Ya. Saya mencoba hubungkan, kemudian mereka memesan 20 kilo sayuran. Ya. Nah itu udah sempat berjalan, cuma sekarang kita masih mengevaluasi agar nilai jualnya itu bisa lebih lebih memberikan keuntungan lagi kepada petani kota kita ini gitu ya. Insya Allah kedepannya kita akan terus berusaha agar tetap berjalan program ini dengan baik. Nah, ini packingnya nih.
Ini lagi diapain ini? Lagi dibersihkan ini dulu. Antara akar sama batangnya biar kita di packingnya rapi. Biar rapi ya. Iya, Biasanya nanti habis ini dikemas ya, Pak? Ya betul. iya dikemas. Ditimbang langsung dikemas. Dikemasnya per kilo, Ibu? Atau Iya, ada yang 500, ada yang 200. mesen 200 gram, ada yang mesen 500 gram, ada yang mesen sekilo. Tapi kalau macam-macam, misalkan bisa dua kali, 2 bungkus, boleh kita layanin. berarti habis ini dicuci dulu, Ibu ya? Enggak, kalau ini udah fresh, sudah bagus. Enggak, kan nggak dirawat. Langsung air nutrisinya langsung. Oh, itu kelebihan hidroponik, Bu? Iya, betul. Jadi nggak usah pun dicuci bersih dengan air itu, bisa juga langsung. Lokasinya Bunda. Ke depan sana. Saya ke kelurahan dulu ya. PMT datang nggak ada orang di kantor. Oh, penting. Penting jadi dia nggak dipres gitu ya? Enggak, kita kalau ini lebih awet begini. Karena kan bukan buah. Bukan buah-buahan, jadinya sayuran cukup gini. Ini 2 minggu di kulkas, selagi masih dalam kondisi tertutup 2 minggu. Lama juga ya? Beda sama sayuran yang di pasar, dia 2 hari juga udah layu. Kondisinya dia sekarang masih fresh. Asal taruh di kulkas ya? Ya ini kita jual kalau packingan di warga 5.000. 5.000, tapi kalau udah masuk supermarket udah 20.000. Selain mempercantik permukiman dengan membudidayakan tanaman hidroponik, warga kampung hidroponik Pengadegan ini juga giat dalam membudidayakan ikan. Ikan-ikan tersebut dipelihara di bawah tanaman hidroponik yang ada. Hal tersebut dilakukan tentu saja agar mereka dapat lebih memanfaatkan lahan yang ada dan masih tersisa. Jenis ikan yang dipelihara tersebut diantaranya ikan lele dan ikan gurame. Hasil budidaya dan pemeliharaan ikan ini nantinya akan didistribusikan kembali kepada warga untuk dapat dikonsumsi bersamaan dengan hasil hidroponiknya. Yang melatar belakangi kampung wisata itu ya, untuk di kampung hidroponik ini awalnya itu ada gagasan dari Pak Mursid ya, mantan lurah Pengadegan, ingin menjadikan kota ini kota wisata. Akhirnya saya berinisiatif untuk mencoba untuk memperkenalkan kampung ini wisata untuk hidroponik. Dan alhamdulillah sudah beberapa yang sudah datang ke sini untuk menikmati dan melihat kampung wisata di tempat ini. Nah, kampung wisata ini dapat dilaksanakan jika kita sudah berkoordinasi dengan tamu-tamu ya. Salah satunya itu tamu yang sudah pernah datang ke sini, yaitu Ibu Anies Baswedan sudah datang ke sini. Terus dari sekolah Korea ya pernah datang ke sini juga. Kita untuk memberikan yang terbaik ya untuk kampung wisata ini, mengedukasi apapun yang sudah kita kerjakan selama ini. Sekarang mau numis kangkung dulu, Kangkung hasil hasil hidroponik. Tadi ikan udah lalap-lalapan, ikannya juga tadi hasil panen di sini juga, Bu ya? hasil hidroponik juga. Nggak usah dipakein air lagi kan, nanti dari sayurnya itu masih ada sisa-sisa air, jadi cukup sama air yang ada di sayur aja.
untuk konsisten sampai saat ini emang pada dasarnya saya suka tanaman. Itu yang saya bisa bertahan. Yang kedua, saya ingin wilayah ini hijau. Dan yang ketiga, saya ingin guyup bersama warga. Dengan adanya ini, kita kumpul, terus kita bersama-sama mengerjakan ini. Itu yang buat saya semangat aja. Tadinya tuh nih, got tidak terpakai. Banyak orang buang sampah. Ilalang yang nggak jelas, ya kan? Rumput-rumput yang tinggi daripada jadi sarang nyamuk, ya kan? Mendingan dimanfaatin, bikin kolam, bikin instalasi. Jadinya berguna lah, berguna banget. Manfaatnya sangat banyak. Kita bisa beli sayuran tanpa pestisida, jadi kita langsung bisa masak. Terus kedua juga manfaatnya lahan kita jadi bersih, hijau. Kita dari Jepang sudah datang, dari Sabang sudah datang, bermacam-macam pejabat juga sudah datang. Jadi udah terkenal Pengadegan ini bukan kampung kumuh lagi, bukan kampung banjir lagi, melainkan kampung wisata. Banyak kunjungan kan, banyak tamu, banyak rezeki. Gitu. Jadi kita biar tahu, oh ini dari ini, oh ini dari ini, oh ini anak mahasiswa ini. Jadi welcome gitu. Jadi banyak tamu, banyak silaturahmi, terus banyak temen tadinya nggak kenal, jadi kenal kan. Gitu, iya. Tadinya tetangga, udah tutup pintu. Sekarang kan ada ini guyup, udah selesai, ada masing-masing lagi seperti biasa. Oke, sekarang kita lagi di tempat aula ya. Ini ada mading, beberapa kenangan-kenangan kita di sini. Salah satunya adalah ini tanda tangan Ibu Seko dari Wali Kota Jakarta Selatan. Ini ada tanda tangan dari Ibu Gubernur DKI Jakarta, Ibu Ferry. Dan ini beberapa acara kita ya, termasuk dari tim dari Wali Kota. Dan ini dari Tamannya Hatinya PKK tingkat Wali Kota juga. Dan berikutnya adalah ini Ibu Seko. Dan ini tamu dari IPDN sudah pernah berkunjung ke sini. Terus ini beberapa piagam kita yang sudah kita raih ya. Salah satunya adalah Proklim ya, Kampung Iklim. Ini piagamnya yang ditandatangan oleh Bapak Anies Baswedan. Kampung Proklim, kita singkat adalah Kampung Iklim ya. Dan di sini juga kita juara satu tingkat namanya PABS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kategori itu tingkat kota. Sudah ditandatangani juga dengan Pak Anies Baswedan. Dan ini beberapa lomba cipta dan ini lomba posyandu juga sudah ada semua di sini. Itu saja sih yang kita bisa berikan untuk lingkungan, untuk wilayah, dan untuk Kelurahan Pengadegan. Kita memberikan peluang kepada CSR perusahaan ya untuk bisa lebih mensupport, dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih sebagai kampung binaan PT Rekayasa Industri, dan kita berharap CSR yang lain juga, lembaga-lembaga lain juga turut mensupport, karena ini kegiatan yang tidak hanya manfaatnya didapatkan oleh para petani, tapi ini lebih kepada kegiatan yang bisa mengantisipasi perubahan iklim, dan itu manfaatnya bukan hanya kita tapi untuk seluruh masyarakat.
seandainya kegiatan ini bisa di copy paste ya ke wilayah-wilayah lain, itu kan akan lebih baik gitu ya. Saya mengajak untuk warga yang penggiat atau pencinta tanaman, lakukanlah yang terbaik untuk wilayah. Berikanlah yang terbaik untuk wilayah. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya niat. Itu akan kita berhasil.